Selamat pagi pemirsa, selama 5 menit ke depan Anda akan bersama saya Syami Selin dalam acara Cajal TV membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah perpecahan hidup di dalam masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh dari negara lain. Disintegrasi ini dapat disebabkan pula oleh pengaruh dari suatu negara sendiri. Contohnya, seperti kurang berinteraksi masyarakat terhadap perbedaan sehingga muncul sikap diskriminatif. Konflik pergolakan yang berkaitan dengan ideologi adalah pemberontakan PKI Madiun. Peristiwa Madiun 1948 adalah konflik bersenjata antar pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri yaitu Front Demokrasi Rakyat atau FDR selama Revolusi Nasional Indonesia. Front Demokrasi Rakyat terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOBSI, dan Pesindo. Konflik ini dimulai pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, dan berakhir 3 bulan kemudian ketika sebagian besar pemimpin dan anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948 yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia dan mengganti landasan negara. Tokoh yang ada di belakang gerakan pemberontakan PKI Madiun adalah Amir Syarif Udin dan Musuh. Yang melatar belakangi pemberontakan PKI Madiun yaitu jatuhnya kabinet Amir Syarif Udin akibat persetujuan perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Pasca turunnya Amir Syarif Udin dari Perdana Menteri, ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia. Kedekatan Amir Syarif Udin dan Musuh memiliki cita-cita menyebarkan ideologi komunisme. Pemberontakan PKI Madiun bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Pemberontakan PKI Madiun bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Sejarah pemberontakan PKI Madiun. PKI Madiun tidak terlepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarif Udin akibat kesepakatan perjanjian Renville pada 1948. Dari perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Karena hal inilah, Kabinet Amir Syarif Udin dilengsarkan dan diganti Wakil Presiden Muhammad Hatta. FDR berusaha berdamai dan akhirnya pemberontakan PKI Madiun tampaknya beberapa pemimpin FDR tidak sejalan dengan gerakan musuh dan bersedia berdamai dengan pemerintahan Indonesia. Namun, keadaan ini justru dimanfaatkan pemerintahan untuk menghilangkan sayap kiri di Indonesia. Soekarno mengirim pasukan Siliwangi untuk menguasai Madiun. Guna menghindari konflik, FDR atau PKI pun melarikan diri ke pegunungan di sekitar Madiun. Di bawah komando Amir, mereka melarikan diri dari Madiun dan menuju ke sebuah desa kecil bernama Kandangan, tempat di mana mereka menemukan amunisi dan senjata. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, yaitu pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA merupakan salah satu pemberontakan yang paling awal terjadi setelah Indonesia merdeka. Pemberontakan ini menimbulkan banyak korban jiwa, terutama dari pihak sipil yang tidak bersalah. Menurut perkiraan, sekitar 200 orang tewas akibat pemberontakan ini, termasuk 25 anggota TNI dan polisi. Latar belakang pemberontakan APRA adalah adanya ketidakpuasan dan ketakutan dari sebagian golongan pro-Belanda terhadap hasil konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag tahun 1949. Kronologi pemberontakan APRA, kesempatan besar karena Bandung belum sepenuhnya dikuasai oleh divisi Siliwangi serta militer Belanda yang kuat di Bandung. Pada pagi hari tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA bergerak dari Cimahi menuju pusat kota Bandung, terutama di markas divisi Siliwangi. Sepanjang jalan menuju markas divisi Siliwangi, APRA menembaki pasukan tentara divisi Siliwangi yang tak terlihat bersenjata. Pertempuran tak seimbang karena APRA memiliki jumlah 800 pasukan dan divisi Siliwangi hanya 100 pasukan tersisa. Korban dari konflik ini adalah Letkol Adolf Lombong yang meninggal hingga APRA akhirnya menguasai markas divisi Siliwangi. Akhirnya, penumpasan yang dilakukan oleh Raymond Westerling dalam gerakan APRA dapat dilakukan dengan melancarkan operasi militer pada tanggal 24 Januari 1950 dengan mengirimkan bala bantuan pasukan APRIS yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Bandung. Pasukan APRA pun berhasil didesak dan ditumpas oleh APRIS. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah.